Oke, selamat siang. Eee, oke, mungkin first thing first, saya tuh agak sedikit males sebenarnya bikin materi ini, karena materinya kan, udah pernah saya sampaikan dan kita juga udah ada case yang membahas ini juga. Dan, apa ya, intinya karena memang sudah disampaikan, saya jadi agak males gitu loh, makanya ada jeda yang lama banget dari saya tuh kalau nggak salah terakhir kali upload itu materi tentang kuis kalian, yang komunikasi dalam pengembangan kinerja karyawan. Terus ini saya baru take video lagi, mungkin hampir 2 mingguan jaraknya. Ya ini, minggu kedua kayak gitu. Jadi, sorry ya karena memang saya males. Cuman saya pikir karena memang waktu itu saya pakai Zoom dan mungkin banyak yang, tidak mendapatkan materi secara penuh, entah karena koneksi, entah karena memang, waktu itu tidak memahami Zoom, entah mungkin sedang on the way pulang kampung dan lain sebagainya. Jadi ya udah, saya jelasin lagi aja, nggak apa-apa. Toh ini materinya juga sebenarnya nggak terlalu banyak juga tentang negosiasi. Oke, saya aktifkan pen-nya dulu kalau mau coret-coret. Oke, kita mulai dulu ya dari pengertian negosiasi. Ini, jadi saya sekedar refreshing, jadi kalau kalian yang udah menyimak, ini bisa di-skip. Toh ini juga materinya udah kita bahas buat diskusi kelompok. Oke, jadi negosiasi itu merupakan komunikasi dua pihak. Sekali lagi ya, komunikasi itu selalu melibatkan minimal dua pihak. Nah, dua pihak itu nanti akan memiliki tujuan dan sudut pandang yang berbeda. Terus apa yang dilakukan oleh mereka berdua, nanti mereka berdua itu akan mencari kesepakatan agar dua-duanya itu bisa mencapai apa yang sama-sama mereka inginkan. Itu menurut Haruman. Nah, kalau negosiasi menurut Oliver, jadi dia mendefinisikan negosiasi itu sebagai sebuah transaksi, di mana nanti kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhirnya. Jadi apapun hasilnya, misal hasilnya itu hanya dimenangkan oleh satu pihak kayak gitu, ya nanti pihak yang kalah itu juga harus bisa menerima hasilnya, hasil negosiasi tadi. Terus beda lagi kalau definisi menurut saya nggak tahu ya ini bacanya apa, Case atau Case, saya nggak tahu. Menurut Case, jadi Case itu mendefinisikan negosiasi sebagai proses yang paling sedikit melibatkan dua pihak dengan persepsi itu sudut pandang, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda. Nah, minimal kedua belah pihak tadi akan mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal. Ini muncul semadapnya, jadi kita tunggu semadapnya dulu. Nah, mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Itu definisi dari negosiasi. Kita ke proses negosiasi. Jadi negosiasi itu kalau kerangka kerja kasarnya dalam framework-nya itu ada 3 tahap utama. Yang pertama tahap perencanaan, terus ada tahap implementasi, dan yang ketiga itu tahap peninjauan negosiasi. Setelah negosiasinya deal. Kita mulai dulu dari tahap perencanaan. Jadi kalau tahap perencanaan, pertama dari menentukan sasaran negosiasi. Utamanya terkait hasil yang diharapkan dari negosiasi itu sendiri. Kan nanti memang karena kedua belah pihak, minimal kedua belah pihak itu punya keinginan yang berbeda, terus punya persepsi yang berbeda, jadi kan ya mereka itu akan mengharapkan hasil yang berbeda juga. Terus strategi negosiasinya nanti bisa win-win solution, bisa win-lose solution juga. Nah, ini udah pernah ditanyakan sama Mas Satrio ya? Mas Satria, kalau nggak salah waktu itu. Jadi menanyakan bukannya strategi negosiasi itu ada 4 gitu ya. Nah, itu tergantung referensinya kalian. Kalau saya hanya pakai referensi, saya lupa ini, Lutyens and Doh, kalau nggak salah. Ya, Lutyens and Doh di buku manajemen internasional. Jadi strategi negosiasi itu ada 2. Yang pertama itu adalah win-win solution. Jadi di mana nanti kedua belah pihak itu memperoleh apa yang mereka inginkan. Kalau yang win-lose solution, nanti akan ada satu belah pihak yang tidak mendapatkan apa yang dia harapkan di awal. Terus ini proses negosiasi mulai dari persiapan,
Jadi persiapan ini ya penentuan nanti mau negonya di mana, siapa yang terlibat, mau bahas apa. Kontak pertama, jadi kalau kontak pertama itu ya ketika pertama kali kedua belah pihak itu bertemu. Kalau misal hanya memang kedua belah pihak. Terus kalau konfrontasi, jadi kalau konfrontasi itu, ini ketika pihak-pihak yang terlibat itu mulai mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Jadi misal pihak pertama ingin A, B, C, D, pihak kedua ingin B, C, F, G, misal kayak gitu. Nah, ketika mereka mengungkapkan pertama kali itulah, itu yang disebut dengan konfrontasi. Terus kalau yang konsiliasi atau kompromi, itu kan nanti kedua belah pihak itu sudah saling mengungkapkan pendapatnya tuh. Yang satu pengen apa, yang satu lagi pengen apa. Nah, nanti mereka tinggal tinggal saling kompromi. Apakah A itu mau mengalah di beberapa poin? Apakah B juga mau mengalah di beberapa poin? Terus misal poin-poin yang mereka harapkan yang bisa hilang itu di poin mana aja dan lain sebagainya. Itu untuk konsiliasi atau kompromi. Kalau solusi itu ya kita menghadirkan menghadirkan alternatif permasalahan atas masalah yang tadi sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Kalau konsolidasi pasca negosiasi, jadi setelah negosiasi kan itu harus di follow up, nggak ditinggal begitu aja negosiasinya. Nah, itu yang disebut dengan konsolidasi. Konsolidasi itu bisa juga nanti dengan menggabungkan pendapat-pendapatnya, apakah pihak-pihak yang terlibat itu misal sudah memiliki persepsi yang sama, ataukah mungkin masih perlu diperjelas lagi maunya pihak yang satu apa, maunya pihak yang lain lagi itu apa. Terus kalau untuk tahap implementasi, jadi nanti bisa implementasi itu penerapannya ya, penerapan dalam negosiasinya, nanti kedua belah pihak itu bisa saling memaksa. Jadi kalau yang A pengen A yang ngotot dengan caranya, kalau yang pihak B pengen B, ya nanti juga ngotot dengan caranya dia. Terus bisa juga saling bekerja sama, diskusi baik-baik, atau bisa juga tidak bertindak, ini harusnya tidak ya, tidak bertindak apa-apa. Jadi tidak melakukan apapun, atau bisa juga menggeser persoalan ke persoalan lain. Kalau misal dirasa di proses negosiasi itu ditemukan masalah lain yang mungkin lebih krusial, atau mungkin masalah lain untuk mengalihkan pihak lain agar mau menyetujui apa yang disampaikan. Kalau tahap peninjauan negosiasi, jadi ini namanya aja peninjauan, yang pertama ditinjau tentu saja adalah tujuannya, tercapai atau tidak. Nah, terus untuk keterampilan bernegosiasi, jadi negosiasi itu memang soft skill ya. Kita nggak bisa hanya belajar negosiasi, nggak bisa hanya belajar teori, nggak bisa hanya mempelajari case kayak gitu. Jadi kalau kita memang belum pernah praktek negosiasi hingga deal, itu susah sih untuk mengklaim bahwa kita tuh mahir bernegosiasi. Nah, ini ada beberapa keterampilan yang mungkin bisa bisa kalian terapkan. Mulai dari menyiapkan segala sesuatu sebelum negosiasi dengan sebaik-baiknya, terus memulai negosiasi itu sendiri, jadi nggak hanya sekedar planning-planning doang kayak gitu. Nah, ini dalam memulai negosiasi, kalian harus menentukan waktu yang tepatnya itu kapan. Terus pengaturan tempat duduk yang tepat. Jadi misal yang mau nego itu harus sebelah pihak B yang kayak gitu. Terus mungkin apakah harus dekat dengan mediator atau arbiter? Itu nanti kita bahas ya. Terus menciptakan suasana yang positif dan santai. Nah, ini kan tanggapan orang mengenai mengenai situasi positif dan santai itu kan beda-beda. Nah, jadi silakan disesuaikan situasi suasana positif dan santai itu antara satu pihak dengan pihak lain seperti apa. Menetapkan agenda, jadi negosiasinya proses berjalannya mau seperti apa. Terus nanti kalau diskusi itu masing-masing waktunya berapa menit untuk penjabaran dan lain sebagainya. Terus merumuskan tawaran atau posisi pembuka. Jadi pihak A ingin apa, disampaikan. Pihak yang satunya pengen apa, disampaikan. Terus termasuk nanti, jadi posisi pembuka tidak selalu dari hanya pihak satu dan pihak dua. Misal melibatkan pihak ketiga, arbitrer kayak gitu, atau mungkin melibatkan
mediator. Nah, itu nanti bisa posisi pembukanya atau tawaran pembuka untuk satu sama lain diberikan oleh si pihak ketiga. Kalau yang berikutnya lagi, yang menghadapi konflik, kalau misal karena memang ada perbedaan persepsi, ada perbedaan tujuan, jadi memang sangat dimungkinkan nanti akan terjadi konflik. Jadi memang harus disiapkan juga ya, nanti ketika terjadi konflik mau gimana. Terus komunikasi secara efektif. Jadi komunikasi secara efektif itu sudah kita bahas di pertemuan 1-2 gitu, termasuk ketika kita membahas komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang efektif itu ya nggak bertele-tele, terus tepat tujuan, terus disampaikan dengan audiens yang tepat, disampaikan oleh orang yang tepat. Itu poin-poin dalam komunikasi secara efektif. Terus meningkatkan keterampilan mendengarkan. Saya pikir ini nggak perlu diperjelas. Jadi dengan mendengarkan kita bisa lebih memahami dengan baik apa yang diharapkan dari pihak yang satunya. Peringatan, jadi peringatan ini kalau kita mulai merasakan kayaknya akan ada yang nggak beres nih, kayaknya ini nggak akan deal di sini nih. Nah, itu udah masuk ke peringatan. Kemudian mencapai kesepakatan, jadi kalau semua tahap-tahap ini tadi sudah dilalui, ini ya tahap dari 1 hingga sekian, dari waktu hingga peringatan ini udah dilalui, ya berarti next itu perlu untuk bersiap-siap untuk mencapai kesepakatan. Deal-nya mau seperti apa. Nah, strategi dan tekniknya tadi udah dibahas ya, jadi bisa pakai win-win solution, jadi apa yang diharapkan oleh semua pihak itu tercapai, atau mungkin win-lose, kalau yang memperoleh apa yang diinginkan hanya satu pihak, maka itu jatuhnya itu adalah win-lose. Terus kompromi itu ya kalau misal dalam prosesnya ada perbedaan keinginan, terus bagaimana nanti keinginan kedua belah pihak itu bisa sama-sama tercapai. Itu untuk kompromi. Terus menghindari kesalahan teknis, jadi jangan sampai telat contohnya, terus jangan sampai salah dress code, jangan sampai termasuk kendala-kendala teknis lain ya, misal dipastikan laptopnya tidak bermasalah, dipastikan sound speakernya aktif. Nah, tipe negosiator, jadi kalau negosiator ini ada yang negosiator curang. Negosiator curang itu ya sesuai namanya ya, dia lebih ke menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan apa yang dia peroleh. By the way, kalian itu ngerasa layar saya tuh terlalu hijau gitu nggak sih? Kayaknya layar saya tuh terlalu hijau ya. Oh, harusnya gini, biar nggak terlalu hijau. Oke, saya salah posisi kamera berarti dari tadi. Nah, terus yang kedua, negosiator profesional. Negosiator profesional itu ya negosiator yang memang profesinya sebagai negosiator. Jadi kalau kayak di Amerika itu ya kayaknya waktu itu saya pakai contohnya Amerika ya. Amerika itu ada orang-orang yang profesinya itu memang sebagai lobbyis, pelobi gitu. Memang kerjaannya itu ya melobi pihak-pihak yang dituju. Misal melobi pemerintah. Terus contoh lain lagi misal melobi misal melobi regulator yang lain selain pemerintah. Itu contoh negosiator profesional. Terus bisa juga negosiator bodoh. Jadi kalau negosiator bodoh tuh dia nggak tahu jadi itu dia nggak tahu cara agar memenangkan negosiasinya. Yang kalau dibego-begoin mau. Nah, kalau negosiator naif itu dia itu kayak negosiator bodoh, tapi dia itu bodoh karena memang nggak ada pengetahuan apa-apa gitu loh. Itu untuk negosiator naif. Oke, yang waktu itu saya sebutkan kalian akan saya tambahi, tapi tidak saya tambahkan itu adalah pihak-pihak ketiga yang bisa terlibat dalam negosiasi. Jadi dalam negosiasi itu kan di sini memang belum ada ya. Jadi dalam negosiasi itu kan bisa aja nanti melibatkan pihak ketiga, misal seperti seperti mediator atau arbiter. Nah, kalau mediator itu adalah pihak ketiga yang bersifat netral.
Jadi kalau misal kalian negosiasi, terus kalian minta teman kalian menengahi, teman kalian itu nanti hanya akan sekedar menengahi. Bila posisinya sebagai mediator. Jadi mediator itu tidak mengambil keputusan apapun. Dia tidak memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, si A berhak untuk apa, si B berhak untuk apa, itu enggak. Jadi dia murni hanya menengahi, hanya membantu proses jalannya negosiasi doang. Itu. Nah, kalau arbitrer, belum selesai. Jadi mediator itu, kadang mediator itu juga disediakan ya oleh pengadilan kayak gitu, itu bisa kalau mau pakai dari pengadilan. Terus ada juga arbiter. Jadi kalau arbiter itu adalah pihak ketiga yang nanti bisa mengambil keputusan. Kalau di case-nya kita, karena kita mengangkat bisnis sengketa bisnis internasional, yang jadi pihak ketiga itu adalah WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang menengahi pihak yang mana yang dianggap menang, pihak mana yang dianggap bersalah, terus nanti yang bersalah itu sanksinya apa, itu untuk arbitrer. Nah, kalau mau pakai negosiasi melalui jalur pengadilan, itu namanya jalur jalur litigasi. Kalau kalian negosiasi terus pakai pihak ketiganya itu adalah mediator atau arbiter, itu maka namanya jalur non litigasi. Gitu ya. Itu aja karena penjelasan terkait litigasi, non litigasi, mediator, arbiter itu udah saya sertakan di case ternyata. Jadi saya tidak menyertakan lagi untuk yang di PPT. Gitu ya, dan karena ini juga udah lewat, jadi saya sekedar mereview, semoga kalian yang kemarin belum sempat mengikuti bisa dapat ilmu juga untuk masalah negosiasi. Oke, demikian dari saya, selamat siang.